Kalau saya boleh bilang, smartwatch dari Vivo yang satu ini terbilang bagus. Dari UI, OS-nya, touchscreen, displaynya, sampai untuk pemakaian saya sehari-hari, GPS-nya juga mantap. Di video ini saya akan bahas hal-hal penting dari Vivo Watch GT yang sudah saya gunakan sekitar 10 harian. Yang pertama, saya suka banget di bagian displaynya ini bener-bener smooth. Pakai banget ya. Walaupun terlihat di widgetnya ini tidak terlalu banyak yang bisa ditampilkan. Untuk di bawah terik sinar matahari masih bisa terlihat dengan jelas. Display AMOLED-nya ini cakep. Apalagi untuk watch face pilihan dari smartwatch ini benar-benar cakep-cakep menurut saya. Keren dah. Kalau dilihat dari aplikasinya sendiri, ini watch face pilihannya lebih banyak ya. Tetapi memang nggak banyak banget. Dia sudah diperkategorikan seperti ini. Kita bisa cari dan unduh secara gratis di aplikasinya Vivo. Di sini juga kalau saya lihat bisa di custom pilihan watch face yang kita inginkan. Untuk install watch face sendiri terbilang cepat ya downloadnya menurut saya. Kita lihat dan tinggal dipasang aja seperti ini. Wow, ini kalau full black hitamnya mantap banget, jadi berasa bezel-less banget ya. Untuk smartwatch Vivo ini hampir sempat jadi daily driver saya ini beberapa hari. Lalu saya beralih ke yang lain. Alasannya nanti saya sampaikan di video ini. Masih di bagian display, kita ganti dengan watch face pilihan yang warnanya lebih terang ya. Kita lihat di bagian pinggir bezelnya. Terlihat untuk bezelnya sendiri ini tidak terlalu tipis ya, tetapi menurut saya ini simetris atas bawah kiri kanannya. Ini ayamnya keren juga nih tuh. Kalau disentuh gini dia bisa goyang-goyang, geleng-geleng, mantep. Dan kita juga bisa ganti pilihan watch face yang pinggirnya ini black, jadi menutupi di bagian bezelnya. Ini watch face keren sih. Digital dialnya seperti di jam tangan Casio gitu ya. Layar sudah AMOLED, pastinya ada always on display. Nah, untuk AOD-nya ini sendiri saya juga cukup suka. Kita lihat di sini ada jalur pintas AOD-nya dan kita aktifkan, kemudian saya dibekap mati, ini bisa menampilkan always on display. Saya tap to wake, ini juga bisa tanpa double tap ya, sekali tap aja. Lalu kita ganti watch face pilihan lainnya seperti misalnya yang analog seperti ini. Saya coba redupkan layarnya, terlihat dia punya watch face AOD-nya mengikuti tampilan bawaan dari watch face yang kita pakai. Selain itu untuk tampilan AOD ketika di raise to wake ini juga bisa menampilkan watch face-nya dengan sangat cepat ya raise to wake-nya. Mantap, responsif banget. Di menu shortcut terlihat di sini ada auto brightness. Settingnya tanpa harus masuk ke dalam setting lagi ya. Di sini tinggal di tap-tap aja untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Tampilan kecerahannya sendiri ini saya pakai yang paling redup nih, bisa sampai segini aja ya levelnya. Dan kalau diterangin banget ini pastinya slow banget. Untuk di outdoor ini tadi saya udah jelaskan bisa terlihat dengan jelas dan sampai redupnya seperti ini ya. Jadi auto brightness ini sangat memudahkan kita melihat tampilan smartwatch ketika di outdoor ataupun di indoor. Untuk screen time off, layar redupnya ini lumayan lama di 1 menitan atau 60 detik. Sayangnya untuk tampilan aplikasi atau tema ini tersedia hanya ada 2 pilihan aja ya, seperti ini. Dan dia harus masuk ke dalam setting lalu pilih tampilan aplikasi. Tidak bisa dari double klik nih. Saya coba double klik di bagian menu utama ini tidak bisa ya, sangat disayangkan. Dan juga kalau saya lihat untuk UI-nya ini benar-benar mantap banget animasinya, bisa dilihat ya perpindahan layarnya antara ketika masuk menu utama maupun keluar. Untuk baterainya sendiri terbilang irit sih menurut saya. Pemakaian saya sudah tes ketika AOD-nya ini aktif dalam 1 harian turunnya sekitar 10% aja. Sekali lagi untuk pemakaian tiap-tiap orang ini berbeda-beda ya. Dari segi tampilan layar kecerahan maupun sensor-sensor yang diaktifkan. Tapi bagi saya untuk smartwatch dari Vivo yang satu ini benar-benar irit ya untuk daya tahan baterainya. Kita juga bisa mengaktifkan penghemat baterai di sini. Pastinya kalau kita aktifkan dia akan memangkas fitur-fitur yang kita gunakan jadi lebih irit lagi. Untuk di bagian crown button saya merasa ini mantap sih ya haptic feedback-nya. Walaupun memang bukan yang paling kencang banget getarannya, tetapi bulat gitu guys. Ini kalian harus merasakannya sendiri sih. Smooth, berisi gitu untuk dia punya haptic feedback-nya. Lalu di menu shortcut ini kalau saya perhatikan juga dia ada pilihan untuk konekkan TWS ya. Di sini mencari atau pairing ke TWS kita. Di fitur GPS saya merasa untuk smartwatch dari Vivo ini terbilang oke banget. Di sini kalau saya lihat di penyimpanan data olahraga di smartwatch-nya terlihat cukup detail ya. Kita bisa lihat ini saya melakukan aktivitas di luar ruangan, di outdoor, dan ini harus dilihat dari aplikasinya. Maps-nya ini. Oke, ini saya coba zoom dan lihat dia punya garis data GPS-nya terlihat di sini cukup akurat ya. Dia tidak melenceng-melenceng atau keluar daripada jalur garis GPS-nya. Menurut saya ini udah cukup oke sih ya untuk di harganya yang 1 jutaan.
Walaupun memang bukan yang paling perfect kalau menurut saya, dia masih ada sih sedikit keluar jalur, tetapi ini udah cukup oke sih. Kemudian di sleep data, saya lihat untuk data tidur di sini cukup detail juga. Kita bisa lihat analisisnya di sini ya. Memang bukan yang paling lengkap, tidak seperti di brand sebelah seperti Huawei Health gitu ya. Kemudian untuk di data tidurnya kalau kita mau lihat harus di tap-tap seperti ini, tidak bisa di slide. Kalau di slide dia mengganti ke hari sebelumnya atau sesudahnya. Untuk fitur Bluetooth Call, ini smartwatch dari Vivo bisa mengangkat telepon langsung. Saya coba menggunakan aplikasi dari WhatsApp Call, ini bisa mengangkat ya teleponnya dan mengatur volume. Tidak bisa membalas melalui pesan singkat. Untuk notifikasi chat masuknya, kalau saya lihat ini bisa menampilkan banyak karakter pesan dan fontnya juga terlihat dengan jelas, tidak terlalu kecil. Untuk nama pengirimnya juga masih bisa dilihat di bagian atas, dipisah. Di fitur-fitur lainnya kalau kita perhatikan di sini ada data workout ya, mode workout olahraga yang terlihat cukup banyak sekali fitur-fitur yang diberikan dari smartwatch Vivo ini. Kita lihat di bagian outdoor running, di sini kalau saya perhatikan bisa ada pengingat interval atau settingnya ya. Buat yang sering menanyakan apakah ada setting interval, ini ada. Untuk log GPS-nya sendiri menurut saya ini lumayan cepat. Bukan yang paling tercepat, tetapi udah cukup oke di outdoor. Ketika masuk juga dia ada timer penghitung mundur, tidak langsung memulai seperti itu aja. Saya lihat ke slide ke atas, ini bisa menampilkan data olahraga yang cukup banyak. Saya slide ke kiri bisa menampilkan Bluetooth Music. Tetapi yang saya perhatikan atau yang sering saya tes, tidak ada root back di smartwatch Vivo GT ini. Untuk kewanitaan atau para ladies, ini ada fitur yang namanya periode menstruasi ya. Ini harus terhubung ke aplikasinya Vivo. Dan ini saya suka banget untuk fitur yang satu ini bisa mendeteksi seberapa kencang suara yang ada di sekitar kita. Ini ada pengukurnya ya. Keren banget buat kesehatan telinga kita. Dan di sini juga ada informasi yang benar-benar detail. Jadi kita bisa baca dulu nih. Fitur yang namanya Breathe pastinya ada. Informasi cuaca juga ada. Kemudian fitur yang namanya NFC ini tersedia. Ini NFC-nya untuk membuka kunci ya, seperti akses kartu. Jadi bukan untuk melakukan pembayaran. Kemudian remote kamera, saya coba tes. Nah, ini dia menggunakan aplikasi kamera bawaan dari smartphone kita ya. Pastinya harusnya lebih detail dan lebih bagus. Di sini kalau saya tap, yap, dia langsung berkedip dan mengambil gambar. Ini mantep banget dan juga kita bisa menggunakan timer yang ada dari bawaan smartwatch-nya tersedia sampai 10 detik. Ini kita bisa atur paling cepat di 3 detik. Mau lebih cepat lagi di nonaktifkan aja untuk timernya. Untuk music Bluetooth-nya juga kalau saya perhatikan di sini bisa kita switch ya ke mode telepon atau dari smartwatch-nya langsung. Sini juga ada pengaturan volume di bagian sebelah kiri pojok bawah. Fitur alarm ada, stopwatch ada, timer ada, dan fitur outdoor seperti kompas juga ready. Tapi kalau saya perhatikan di sini untuk fitur yang namanya barometer, altimeter tidak tersedia ya. Untuk gamenya sendiri tersedia ini cukup banyak, ada sampai 5 ya. Jujur aja saya sih nggak pernah ya memainkan game di smartwatch karena ya gitu layarnya kecil. Bahkan di smartphone sekalipun ada game, saya jarang banget menggunakannya. Untuk harga saat video ini tayang atau dibuat, ini harganya ada di 1,4 jutaan dan harga ini sewaktu-waktu bisa berubah ya guys. Kadang bisa lebih murah, kadang bisa lebih mahal. Misal seperti kemarin di tanggal kembar harusnya bisa lebih murah sini. Dan garansi udah pasti jelas dia 12 bulan Vivo Indonesia. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dari smartwatch Vivo Watch GT ini dan kenapa saya tidak bisa menjadikannya daily driver saya atau beralih ke yang lain. Hal pertama kali yaitu soal kenyamanan ketika dipakai. Saya merasa kurang nyaman untuk model strap seperti ini ya yang model seperti Apple Watch yang diselipin ke dalam begini. Apalagi saya coba tes untuk tipe smartwatch ini, strapnya kurang smooth ketika diinstal, dipakai buru-buru gitu ya. Ini benar-benar agak kaku sih menurut saya. Dan kalau kita perhatikan, memang kalau untuk strapnya sendiri dia sudah ada quick release di sini ya, tinggal one click aja. Seperti kebanyakan smartwatch pada biasanya zaman sekarang, seperti di Huawei Watch V3 dan yang lainnya ini sudah menggunakan one click quick release-nya. Cakep, tetapi untuk model yang dari Vivo ini saya belum pernah coba ya atau beli aksesorisnya. Bahkan di official store-nya Vivo sendiri tidak menyediakan, kalau saya perhatikan tidak menyediakan aksesorisnya ya. Lalu juga untuk dari segi desain saya merasa cukup bosan dengan model desainnya yang seperti ini ya, ala-ala Apple Watch gitu, kotak dan ya bisa kalian tahu lah ya, kalau bulat sih masih oke. Cuma kalau yang bulat itu dari Vivo harganya lumayan guys. Untuk ukuran diameternya sendiri ini lumayan cukup tebal dan lumayan besar di lengan saya yang kecil. Saya coba ukur untuk
ketebalannya sendiri dari tengah heart rate sensornya ada di 13 milimeter lebih, lebarnya di 39 milimeter lebih, lak-to-laknya ada di 56 milimeter ya, kurang lebih seperti ini. Untuk beratnya kalau saya timbang keseluruhan dengan strapnya ada di 46,1 gram, ini nggak nyampe 50 gram sih. Menurut saya udah terbilang ringan ya, tapi memang untuk diameternya aja yang lumayan berasa besar. Buat yang suka desainnya smartwatch besar sih ini udah cukup oke banget, apalagi yang punya pergelangan tangan besar ya. Soalnya pergelangan tangan saya ini cukup kecil, jadi berasa agak besar. Untuk update firmware juga saya merasa ini tidak ada ya, sampai 1 mingguan lebih sama pemakaian saya belum mendapatkan update firmware dari aplikasinya Vivo. Untuk selebihnya menurut saya ini smartwatch oke banget ya. Dan menurut saya kalau buat kamu yang berlengan besar, suka smartwatch desainnya square seperti ini cocok banget buat kalian. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan, quick review atau pemakaian saya sehari-hari selama kurang lebih hampir 2 mingguan. Thanks for watching, saya Freddy, and bye.